Pasien perempuan usia 9 tahun datang ke RSGM dengan kemauan sendiri untuk merapikan gigi depan atas dan bawah. Pasien mengeluh gigi depan atas lebih maju dibandingkan gigi depan bawah. Pasien mengatakan belum pernah dirawat ortodonti dan ingin dirawat giginya. Saat pasien memasuki ruang perawatan, dokter memberi salam dan memperkenalkan diri, serta memperhatikan postur tubuh dan keadaan umum pasien. Kemudian melakukan anamnesis, pemeriksaan, foto intraoral dan ekstraoral, pencetakan geligi, konsultasi foto panoramik, dan sefalometri. Berikut adalah data pasien. Nama pasien Naswa Alivia Rahma, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun. Ekstraoral didapatkan tipe profil wajah pasien cembung, bibir tidak kompeten, tipe muka lebar, fungsi bicara normal, bentuk kepala berkisar valik, dan tidak ada kebiasaan jelek. Pada analisis intraoral didapatkan jaringan mukosa mulut yang normal, lidah normal, palatum normal, frekuensi karies rendah, kebersihan mulut baik, dan telah pada fase gigi tetap. Keadaan gigi pasien ditemukan karies pada gigi 16 dan 36 kelas 1 dengan kedalaman superficial. Pada analisis panoramik ditemukan gigi 18 dan 28 dalam posisi baik, gigi 38 dan 48 dalam posisi abnormal. Hal pertama yang dilakukan untuk menganalisis fotosefalometri adalah melakukan tracing. Setelah itu, tentukan titik-titik landmark pada sefalometri. Titik nasion yaitu titik paling anterior dari suturan nasofrontal. Titik sela yaitu titik tengah fossa pituitari yang terletak 3,5 mm dari dasar sela trusika. Titik A yaitu titik terdalam dari lengkung maksila anterior dan terletak di antara ANS dan puncak alveolar. Titik B yaitu titik paling dalam dari lengkung mandibula yang terletak di antara puncak alveolar dan tulang dagu. Titik porion yaitu titik paling superior dari meatus auditorius eksternal. Titik orbital yaitu titik paling inferior dan anterior dari batas cavum orbita. Titik anterior nasal spine yaitu proyeksi paling posterior dari spina nasalis maxilla. Titik posterior nasal spine yaitu batas posterior spina os palatina. Titik pogonion yaitu titik paling anterior dari mid sagittal symphysis mandibula. Titik genation yaitu titik paling anterior dan inferior dari dagu. Titik mentan yaitu titik paling inferior dari symphysis mandibula. Titik gonion yaitu titik paling posterior dari sudut ramus mandibula. Pada analisis skeletal Steiner, sudut SNA didapatkan dengan cara menghubungkan titik S, N, dan A untuk menentukan posisi maksila terhadap basis kranial. Pada kasus didapatkan sudut SNA sebesar 86 derajat. Normalnya, sudut SNA memiliki rentang dari 82 derajat plus minus 3 derajat. Karena pada kasus didapatkan sudut SNA yang lebih dari normal, hal ini dapat dikatakan bahwa wajah protusif terhadap tengkorak. Sudut SNB dibentuk dengan menghubungkan titik S, NB untuk menentukan posisi mandibula terhadap basis kranial. Pada kasus didapatkan pengukuran sudut SNB sebesar 81 derajat. Normalnya sudut SNB sebesar 80 derajat plus minus 3 derajat. Sudut SNB pada kasus ini tergolong normal. Sudut ANB dibentuk dengan menghubungkan titik A, N, dan B untuk mengetahui diskrepansi antero-posterior maksila terhadap mandibula. Pada kasus didapatkan pengukuran sudut ANB sebesar 5 derajat. Normalnya, rentang sudut ANB adalah sebesar 2 derajat plus minus 2. Karena sudut ANB lebih besar dari normal, maka dapat disimpulkan adanya skeletal kelas 2. Bidang okusal didapatkan dari menghubungkan distobukal gigi molar 1 dan melewati daerah kontak insisif rahang atas dan rahang bawah. Kemudian bidang okusal dihubungkan dengan garis SN dan didapatkan pengukuran sebesar 20 derajat. Sudut pada bidang okusal dan garis SN pada kasus ini terbilang normal karena sudut yang didapatkan dari pengukuran adalah sebesar 20 derajat. Bidang mandibula didapatkan dengan menghubungkan garis menton ke gonion. Bidang mandibula kemudian dihubungkan dengan garis SN dan didapatkan pengukuran sebesar 34 derajat. Sudut antara bidang mandibula dan garis SN pada kasus ini terbilang normal karena rentang normalnya adalah 20-40 derajat. Pada analisis skeletal Downs, pertama, tarik garis dari titik porion, titik orbita. Selanjutnya, tarik garis dari titik N atau nasion ke titik POC atau pogonion. Ukur sudut tersebut. Nilai normal dari sudut fasial adalah sebagai berikut, dan sudut fasial dari pasien sebesar 89 derajat, yaitu tergolong normal. Kedua, yaitu sudut kecembungan muka. Pertama, tarik garis dari titik nasion ke titik A. Lalu, tarik garis dari titik pogonion ke titik A. Dan ukur sudut tersebut. Nilai normal dari sudut kecembungan muka adalah sebagai berikut, dan sudut kecembungan pasien sebesar 11 derajat, yaitu masih tergolong normal. Yang ketiga adalah sudut ABNP. Pertama, tarik garis dari titik A ke titik B. Selanjutnya, tarik garis dari titik N ke titik pogonion. Dan ukur sudut tersebut.
Nilai normal dari sudut AB NPOC adalah sebagai berikut. Lalu sudut AB NPOC pasien sebesar minus 7,5 derajat, yaitu masih tergolong normal. Yang keempat, sudut bidang mandibula dan frontfoot horizontal. Pertama, tarik garis dari titik orbital ke titik porion. Selanjutnya, tarik garis dari titik menton ke titik gonion. Dan ukur sudut tersebut. Nilai normal dari sudut bidang mandibula dan frontfoot horizontal adalah sebagai berikut. Sudut bidang mandibula dan frontfoot horizontal pasien sebesar 25 derajat dan masih tergolong normal. Yang kelima adalah sumbu Y. Pertama, tarik garis dari titik porion ke titik orbital. Lalu, tarik garis dari titik S atau sela ke titik penation. Tentukan sumbu Y dengan mengukur sudut tersebut. Nilai sumbu Y normal adalah sebagai berikut, dan sumbu Y pasien sebesar 59 derajat dan masih tergolong normal. Pada analisis dental Steiner, U1 merupakan posisi aksial insisif maksila yang dibentuk dari insisal ke apex insisif. Sudut U1NA dibentuk dengan menghubungkan garis U1 dan garis NA. Sudut U1NA merupakan inklinasi insisif maksila terhadap garis NA. Normalnya, sudut U1NA berkisar antara 15-32 derajat. Pada kasus ini didapatkan sudut U1NA sebesar 23 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa sudut U1NA normal. Jarak U1NA merupakan posisi relatif insisif maksila dari garis NA. Normalnya, jarak U1NA berkisar antara 3 mm plus minus 2. Pada kasus, jarak U1NA didapatkan hasil sebesar 5 mm. Hal ini menunjukkan bahwa jarak U1NA normal. Garis L1 merupakan posisi aksial insisif mandibula yang dibentuk dari insisal ke apex insisif rahang bawah. Garis L1 kemudian dihubungkan dengan garis NB dan membentuk sudut L1NB. Sudut L1NB merupakan inklinasi insisif mandibula terhadap garis NB. Sudut L1NB normalnya memiliki rentang antara 15-32 derajat. Pada kasus ini didapatkan sudut L1NB sebesar 38 derajat. Pada kasus didapatkan pengukuran yang lebih besar dari normal. Hal ini menunjukkan bahwa inklinasi insisif proklinasi. Jarak L1NB merupakan posisi insisif mandibula. Normalnya, jarak L1NB berkisar antara 3 plus minus 2 mm. Pada kasus didapatkan jarak L1NB sebesar 5 mm. Hal ini menunjukkan bahwa jarak L1NB pada kasus normal. Pada analisis dental Downs, sudut bidang oklusal dan frontfoot horizontal. Pertama, di garis dari titik orbital ke titik porion. Selanjutnya, membuat garis bidang oklusal, yaitu garis dari mesial dari gigi M1 rang bawah tipe insisal gigi insisif sentral rang bawah. Ukur sudut tersebut. Nilai normal dari sudut bidang oklusal dan frontfoot horizontal adalah sebagai berikut. Sudut bidang oklusal dan frontfoot horizontal pasien adalah sebesar 12 derajat dan masih tergolong normal. Kedua, sudut antar insisal. Pertama, buat garis sumbu gigi insisif sentral rang atas dan rang bawah. Kemudian, tentukan sudut antar insisal dengan mengukur sudut tersebut. Nilai normal sudut antar insisal adalah sebagai berikut. Sudut antar insisal pasien adalah sebesar 112 derajat dan masih tergolong normal. Yang ketiga, sudut 1 dengan bidang oklusal. Pertama, tentukan garis bidang oklusal. Selanjutnya, di garis sumbu gigi insisif sentral rang bawah. Tentukan sudut 1 bidang oklusal dengan mengukur sudut tersebut. Nilai normal dari sudut 1 bidang oklusal adalah sebagai berikut. Sudut 1 bidang oklusal pasien adalah sebesar 60 derajat, yaitu lebih besar dari normal. Yang keempat, sudut 1 bidang mandibula. Pertama, tarik garis dari titik gonion ke titik menton. Selanjutnya, tarik garis sumbu gigi insisif sentral rang bawah. Ukur sudut tersebut. Nilai normal dari sudut 1 bidang mandibula adalah sebagai berikut, dan sudut 1 bidang mandibula pasien adalah sebesar 105 derajat dan tergolong normal. Dan yang terakhir, tarik 1 terhadap apok. Pertama, tarik garis dari titik pogonion ke titik A. Lalu, ukur jarak antara tepi insisal gigi insisif sentral rang bawah dengan garis apok. Nilai normal adalah sebagai berikut. Tarik 1 terhadap apok pasien sebesar 10,4 mm, yaitu masih tergolong normal. Pada analisis metode Tweed, yaitu satu sudut IMPA atau incisor mandibular plane angle yang merupakan sudut yang dibentuk antara garis sumbu gigi insisif mandibula dengan bidang mandibula, yaitu garis dari titik gonion hingga menton. Sudut ini menunjukkan inklinasi insisif bawah terhadap bidang mandibula. Normalnya incisor mandibular plane angle ini kurang lebih 85-90 derajat dan pada penderita didapati 104 derajat. Hal selanjutnya yaitu sudut FMI-nya atau Frankfurt Mandibular Incisor Angle
yang merupakan sudut yang dibentuk antara garis sumbu gigi incisif mandibula dengan bidang Frankfurt horizontal, yaitu garis dari titik porion hingga orbita. Sudut ini menunjukkan inklinasi incisif bawah terhadap basis kranii. Normalnya FMIA ini adalah kurang lebih 60-75 derajat dan pada penderita didapati 51 derajat. Selanjutnya yaitu FMA atau Frankfurt Mandibular Angle, sudut yang dibentuk antara bidang Frankfurt horizontal dengan bidang mandibula. Sudut ini menunjukkan pertumbuhan sepertiga muka bawah arah postero-inferior atau pola skeletal vertikal. Normalnya Frankfurt Mandibular Angle ini kurang lebih 25 derajat atau rentang 16-35 derajat, pada penderita didapati 25 derajat. Pada analisis jaringan lunak, sudut nasolabial dibentuk oleh perpotongan garis nasolabial posterior dengan bidang subnasal. Pada pasien didapati sudutnya sebesar 70 derajat. Normalnya untuk laki-laki 100-110 derajat dan untuk perempuan 110 derajat sampai 120 derajat. Lalu selanjutnya tingkat analisis. A-line adalah garis yang menghubungkan titik pada ujung hidung dengan pogonion. Jarak LS ke A-line adalah 4 mm di depan A-line, sedangkan jarak LI ke A-line adalah 5 meter di depan A-line. Selanjutnya adalah analisis model studi. Bentuk lengkung gigi pada rahang atas adalah square, dan bentuk gigi pada rahang bawah adalah square. Kemudian jumlah lebar mesiodistal 4 insisif pada rahang atas adalah 28,3 mm yaitu normal, pada rahang bawah 22,4 mm yaitu tidak normal. Diskrepansinya pada rahang atas adalah minus 2,3 mm yaitu kekurangan tempat, dan pada rahang bawah 6,6 mm yaitu kelebihan tempat. Curve of F-nya tidak dapat ditentukan, diastemanya pada rahang atas tidak ada, pada rahang bawah pada regio 3 di antara gigi 32 dan 33, dan pada regio 4 di antara gigi 42 dan 43. Geometri gigi pada rahang atas adalah sebagai berikut, dan pada rahang bawah adalah sebagai berikut. Gigi terletak salah pada rahang atas ada gigi 62, 12, 15, 21, 22, dan 25. Pada rahang bawah adalah gigi 31, 34, 35, 42, 44, dan 45. Pada kasus ini tidak terdapat pergeseran garis median. Untuk letak berdesakan anterior pada rahang atas ada gigi 22 dan gigi 62. Pada rahang bawah ada gigi 42, 41, 31, dan 32. Letak berdesakan posterior tidak ada. Untuk protrusi pada rahang atas terdapat pada bagian anterior, pada rahang bawah tidak ada. Relasi gigi pada bidang sagital, relasi molarnya adalah distoklusi, dan relasi kaninusnya pada sisi sebelah kanan adalah gigitan tonjol, dan sebelah kiri adalah neutroklusi. Relasi gigi bidang transversal adalah normal visual rahang atas, namun terdapat gigitan terbalik pada regio 25 dan 35, dan gigitan tonjol pada regio 15 dan 45. Untuk overjetnya adalah 5 mm dan overbite-nya 6 mm. Diagnosis maloklusi yaitu maloklusi kelas 2, klasifikasi angle disertai proklinasi gigi insisif rahang bawah. Karena berdasarkan analisis model studi didapatkan relasi molar distoklusi, overjet 5 mm dan overbite 6 mm. Etiologi maloklusi yaitu karena faktor genetik, di mana dimensi wajah ditentukan oleh faktor keturunan melalui gen yang dapat ditunjukkan apabila orang tua dan anak memiliki tipe maloklusi kelas 2. Ringkasannya adalah, berdasarkan pemeriksaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik diagnosis bahwa pasien mengalami maloklusi kelas 2 disertai proklinasi insisif rahang bawah. Kemungkinan etiologinya adalah genetik. Jenis perawatan yang akan dilakukan adalah tanpa pencabutan. Rencana perawatannya berupa koreksi gigi insisif yang protrusi, koreksi deep bite, koreksi crossbite gigi 25 dan 35, koreksi maksila dan gigi rahang atas yang protrusi, dan koreksi relasi molar yang distoklusi. Macam perawatan yang dilakukan pada kasus ini adalah tanpa pencabutan karena didapatkan diskrepansi yang kecil serta crowding yang minimal. Untuk rencana perawatan, pada perawatan pendahuluan dilakukan pencabutan gigi 62 yang persistensi dan penumpatan gigi 16 dan 36 karena adanya karies. Dilanjutkan dengan perawatan utama yaitu penggunaan piranti ortodonti lepasan dan straight pull headgear dengan tujuan untuk distalisasi seluruh lengkung rahang atas dengan en-masse movement. Straight pull headgear dianjurkan untuk selalu digunakan dan dilepas hanya ketika makan. Besar kekuatannya adalah 250-300 gram dengan slot pada gigi 16 dan 26. Kemudian piranti ortodonti lepasan rahang atas dengan komponen aktif busur labial modifikasi untuk retraksi gigi anterior dengan komponen retentif Adams clasp pada gigi 16 dan 26. Penjangkaran secara intraoral didapatkan dari gigi lain yang kontak dengan lempeng akrilik dan ekstraoral yaitu straight pull headgear dengan slot pada gigi 16 dan 26 dengan adanya peninggian gigit anterior dan posterior. Sementara untuk rahang bawah, komponen aktifnya adalah busur labial untuk retraksi gigi anterior dengan komponen retentif Adams clasp pada gigi 36 dan 46. Penjangkaran didapatkan dari gigi lain yang kontak dengan lempeng akrilik.